wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Amizera, SB SPD MSI, salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu limnologi. Limnologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem perairan darat. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mengungkap struktur dan fungsi hubungan antar organisme perairan darat yang kaitannya dengan dinamika fisik, kimia, dan biologi lingkungannya. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di program studi S1 Pendidikan Biologi dengan bobot sebesar 2 SKS. Adapun capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian ekologi dan lingkungan untuk pembelajaran biologi, mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, melakukan pendalaman bidang kajian sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Limnologi yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep limnologi secara umum. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep hidrologi dan iklim. 3. Mahasiswa mampu menganalisis tipe-tipe perairan tawar. 4. Mahasiswa mampu menganalisis ekologi perairan tawar. 5. Mahasiswa mampu menganalisis faktor fisika, kimia, dan biologi perairan tawar. 6. Mahasiswa mampu memahami biota perairan tawar. 7. Mahasiswa mampu menganalisis kualitas perairan berdasarkan faktor biologi, fisika, dan kimia. 8. Mahasiswa mampu memahami konsep eutrofikasi, bioakumulasi, dan biomagnifikasi. 9. Mahasiswa mampu memahami konsep remediasi. 10. Mahasiswa mampu menganalisis dampak aktivitas manusia pada perairan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu e-book Limnologi, e-book Freshwater Ecology, dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan kajian limnologi. Sistem perkuliahan yang dilaksanakan yaitu secara blended learning, yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan elemen pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka pada satu program pembelajaran dalam satu semester. Pada blended learning, komponen daring yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memperkuat materi yang diajarkan di kelas dengan cara mengakses bahan bacaan online maupun video pembelajaran, sharing materi pembelajaran, pengumpulan tugas mahasiswa, forum diskusi mahasiswa, maupun media evaluasi pembelajaran mahasiswa melalui LMS, e-learning, Unsri. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah limnologi dengan cara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan delivery merupakan pendekatan yang merujuk pada penyampaian informasi atau materi perkuliahan. Dalam mata kuliah limnologi, metode pengajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan studi kasus. Metode ceramah dilakukan dengan cara komunikasi verbal untuk menyampaikan informasi pemahaman konsep yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberi wawasan tentang suatu topik pembelajar khususnya pada mata kuliah limnologi. Metode diskusi dilakukan dengan cara berdiskusi tentang topik tertentu yang bertujuan agar mahasiswa dapat berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap suatu permasalahan yang terjadi dan untuk mendorong pemikiran kritis, pertukaran ide, dan pemahaman yang lebih mendalam. Metode studi kasus dilaksanakan dengan cara menganalisis secara mendalam tentang situasi atau peristiwa faktual yang bertujuan untuk mengilustrasikan konsep pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada limnologi. Selanjutnya, pendekatan interaction merupakan pendekatan yang dapat melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dilakukan dalam perkuliahan limnologi terjadi dalam bentuk seperti diskusi kelas, diskusi kelompok, proyek kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Interaksi tersebut memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, bertukar ide, sehingga dapat memudahkan dalam pemahaman konsep yang diajarkan khususnya pada mata kuliah limnologi.
Pendekatan assessment merupakan pendekatan penilaian yang mengukur pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran. Pendekatan assessment mencakup berbagai metode evaluasi seperti keaktifan, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian keaktifan diperoleh berdasarkan kriteria yaitu partisipasi, kualitas pertanyaan, kontribusi pada saat diskusi, dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Penilaian penugasan diperoleh melalui ketepatan dan kualitas jawaban, pemikiran kritis, dan kreativitas, serta sumber rujukan. Penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester diperoleh dengan cara untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap soal-soal yang akan diberikan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah limnologi yaitu keaktifan sebesar 10%, penugasan sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 16 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kontrak perkuliahan ini berisi tentang materi yang akan disampaikan selama mata kuliah dan bobot penilaian pembelajaran. Mata kuliah yang akan disampaikan pada setiap kegiatan perkuliahan terangkum di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang dibuat oleh pengampu mata kuliah yang diperiksa oleh gugus kendali mutu dan disetujui oleh koordinator program studi. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah limnologi yaitu konsep limnologi secara umum, konsep hidrologi dan iklim, tipe-tipe perairan tawar, ekologi perairan tawar, faktor fisika, kimia, dan biologi perairan tawar, biota perairan tawar, kualitas perairan berdasarkan faktor biologi, fisika, dan kimia, eutrofikasi, bioakumulasi, dan biomagnifikasi, remediasi, dan dampak aktivitas manusia pada perairan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah limnologi untuk mahasiswa S1 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Berikut merupakan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas pada materi kualitas perairan berdasarkan faktor biologi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat ya? Oke, luar biasa hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, ya, perkuliahan kita di mata kuliah limnologi ya. Hari ini kita berada pada pertemuan ke-11. Jadi minggu lalu kita sudah membahas, di pertemuan ke-10 kita sudah membahas mengenai fauna-fauna yang ada di perairan sekitar kita, ya, perairan tawar. Baik itu fauna yang ada di sungai, yang ada di danau maupun ada di rawa, gitu ya. Nah, untuk hari ini ya, kita akan membahas lanjutan dari fauna itu, ya, dari fauna-fauna tadi. Nanti akan ada lanjutannya lagi. Jadi keberadaan fauna itu nanti akan mencirikan, ya, mencirikan bagaimana kondisi yang ada pada perairan itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kualitas perairan berdasarkan faktor biologi. Untuk hari ini, adapun kemampuan akhir capaian pembelajaran atau sub CPNK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi kualitas air berdasarkan faktor biologi atau yang kita sebut dengan bioindikator pada perairan tawar. Jadi capaian hari ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, ya. Jadi kita hari ini akan mengidentifikasi faktor-faktor biologi, bioindikator yang bisa dijadikan suatu parameter bagaimana kondisi perairan tersebut. Baik, kita mulai ya. Oke, sebelumnya, apa itu kualitas air? Silakan, apa itu? Silakan, yuk. Mungkin bisa berdiri ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Lutfi Medanti izin menjawab. Apa sih itu kualitas air? Jadi kualitas air itu adalah suatu ukuran kondisi dari air tersebut
dilihat dari baik karakter fisiknya, kimiawinya, dan biologisnya juga. Jadi kualitas air ini mencirikan mutu air dari yang ada standar tujuan tertentunya. Ini tuh. Oke, bagus sekali. Yang lebih baik, yang lain ada yang mau memberikan opini apa itu kualitas air? Silakan tunjuk tangan. Ayo, silakan. Apa itu kualitas air? Iya, silakan. Baik, izin menambahkan dari apa yang disampaikan. Boleh berdiri mungkin? Oke. Ya. Baik, mungkin izin menambahkan apa yang dari dibilang Alvin tadi, bahwasannya selain hal tersebut yang diberikan Alvin, tetapi kualitas air itu mencakup beberapa hal. Mungkin dari tebal air, pH air, ataupun kandungan yang ada pada air tersebut, Ibu. Mungkin coba tambahkan. Oke, good, bagus sekali ya. Baik, kita lihat di sini ya. Bagus sekali ya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi ya, Lutfi dan Razan. Jadi kita lihat di sini ya. Kualitas air itu apa sih? Ya, jadi satu, kualitas air itu adalah suatu ukuran kondisi air. Nah, dilihat dari apa? Dari karakter fisik, dari faktor kimiawi, dan dari faktor biologis. Jadi ada banyak faktor yang bisa kita lihat. Baik kita bisa melihat secara fisik, bagaimana kondisi perairan tersebut, ya? Apakah berwarna, apakah berbau, gitu ya? Apakah berasa, gitu ya? Kemudian dari kimiawinya, tadi dijelaskan sama si Reza, ada pH, gitu ya? Yang ada suhu, dan yang terakhir adalah faktor biologi. Nah, faktor biologi inilah yang akan banyak kita bahas pada pertemuan kali ini. Di mana faktor biologi itu menyangkut keberadaan dari organisme pada kondisi perairan tersebut. Ya. Yang kedua, kualitas air itu menunjukkan ukuran kondisi relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kemudian yang terakhir, kualitas air itu sering menjadi ukuran standar seperti yang dibilang Lutfi tadi. Jadi ada ukuran standar. Kalau kita lihat itu adalah baku mutu. Jadi ada standar baku mutu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai bagaimana standar air bersih, bagaimana standar air yang tidak tercemar. Itu sudah ada semuanya dalam peraturannya. Baik, kita lihat di sini. Saya punya dua gambar di sini. Coba kita lihat dengan seksama ya. Ada dua gambar di sini. Ya, ada dua kondisi perairan. Ya, ada dua kondisi perairan. Ada kondisi perairan A, ada kondisi perairan B. Bisa kita lihat ya, kita cermatin ya. Oke. Sekarang bagaimana pendapatmu? Apa perbedaan antara gambar A dan gambar B? Coba silakan kasih opini. Ayo, bagaimana? Silakan, ayo. Ya. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Melisa Rahma. Jadi dari kedua gambar ini dapat dilihat pada gambar A adalah gambar perairan yang masih alami dan terjaga. Sedangkan pada gambar B terlihat bahwa air tersebut sudah tercemar oleh limbah rumah tangga. Jadi dapat terlihat kualitas airnya itu. Yang mana ya kualitas air yang baik? A atau B? Kualitas air yang A. Yang A. Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau kita bisa menentukan A ini lebih baik daripada yang B, artinya ada parameter. Ya, ada parameter yang menjadikan kamu memutuskan bahwa perairan A lebih baik daripada perairan B. Ya, sehingga kita menyadari bahwa ketika kita berada pada parameter kualitas air, ya, ketika parameter-parameter itu sesuai dengan baku mutu, ya, maka perairan tersebut dikategorikan bahwa perairan itu baik, tidak tercemar. Tapi ketika perairan tersebut parameternya tidak sesuai dengan baku mutu, maka kita menganggapnya perairan tersebut telah tercemar. Berarti telah terjadi pencemaran air. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, yang tengah. Ya. Bagus semua ya gambarnya ya. Iya. Oke, lihat di sini. Gambar yang pertama, saya tunjuk. Ya. Oke, sudah dilihat bersama ya. Gambar yang kedua dan gambar yang gambar yang pertama, kamu lihat. Ya. Ini merupakan gambar pencemaran air yang disebabkan karena ada buangan limbah industri. Di mana limbah industri itu membuang langsung ke sungai. Bagaimana? Lihat warna sungainya. Apakah jernih? Tidak jernih ya. Kedua, kita lihat. Ini ada gambar perairan sungai, ini banyak sekali. Kalau ini dari industri, menurut kamu yang kedua dari apa? Dari sampah. Kemudian yang ini, yang hijau-hijau. Apa yang hijau-hijau? Blooming? Iya, blooming area. Biasanya bisa terjadi karena adanya sumber-sumber yang berasal dari limbah pertanian. Ya, ini merupakan gambar-gambar ya, gambar-gambar
baku mutu, maka dia tidak tercemar, kondisinya baik seperti yang dilihat pada gambar A yang tadi ya. Ketika kita berbicara parameternya tidak sesuai dengan baku mutu, maka apa yang terjadi pada kondisi perairan itu menjadi tercemar. Itu perairan itu sudah mengalami pencemaran air. Nah, ada 3 parameter di sini. Parameternya pertama adalah ditinjau dari faktor biologi, ada faktor kimia, dan ada dari faktor fisika. Ya. Untuk faktor biologi itu merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam melihat kualitas air. Kita melihatnya dari mana? Kalau kita melihat faktor biologi, kita melihat dari faktor makhluk hidup, keberadaan organisme pada perairan tersebut. Jadi kalau kita melihat, oh ternyata ada kepiting di sini. Kenapa di sini tidak ada kepiting? Artinya keberadaan kepiting di perairan itu menandakan kondisi yang ada pada perairan tersebut. Kita lihat organisme hidup yang ada dalam ekosistem perairan dapat memberikan informasi berharga. Ya. Memberikan informasi berharga tentang kualitas air dan integritasnya di dalam ekosistem. Ya. Jadi dengan melihat kenapa di sini tidak ada siput, di situ ada siput, kenapa di sini banyak cacing merah, kenapa di situ tidak ada cacing merah, kenapa di sini tidak ada kerang-kerangan, di situ kenapa ada gitu. Itu menandakan bahwa ada yang namanya faktor-faktor biologi yang memberikan informasi tentang kondisi perairan tersebut. Ya. Nah, untuk faktor-faktor biologi kita menyebutnya sebagai indikator biologi. Jadi bisa kita jadikan suatu indikator biologi atau yang kita kenal dengan sebutan bioindikator. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai bioindikator. Ya. Jadi bioindikator terhadap kondisi perairan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita melihat bioindikator, kita lihat bahwa bioindikator itu adalah jenis-jenis organisme yang bisa kita jadikan suatu tanda informasi tadi ya. Apa saja hewan-hewan yang bisa dijadikan bioindikator, kita lihat di situ ya. Nih, kita lihat ada bisa makroinvertebrata, ya, kelompok makroinvertebrata. Misalnya larva serangga air, kerang, ya, kelompok fetus atau cacing, itu juga bisa dijadikan sebagai bioindikator. Selain itu, bioindikator itu juga bisa misalnya fitoplankton, zooplankton, kemudian ikan, ya. Dan kalau pada tumbuhan itu bisa bioindikatornya berupa makro, ya. Jadi itu adalah bioindikator yang bisa kita jadikan sebagai tanda, ya, sebagai tanda bahwa perairan tersebut baik atau tidak, tercemar atau tidak, gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke. Ini merupakan contoh-contoh makroinvertebrata di sekitar kita. Kamu lihat dengan seksama warnanya ya. Jadi ini adalah beberapa makroinvertebrata air tawar. Ya, ini merupakan makroinvertebrata air tawar. Kita lihat, ini adalah kelompok-kelompok makroinvertebrata. Lihat tanda warnanya. Kalau dia di sini berwarna biru, artinya ya, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan atau sangat sensitif terhadap zat tercemar. Jadi kalau ada zat tercemar sedikit, dia akan mati. Dia sangat sensitif, tidak bisa perairan itu tercemar sedikit saja, tidak bisa. Ini merupakan kelompok-kelompok yang sangat sensitif terhadap zat tercemar. Dikelompokkan, ini warnanya adalah warna yang biru ya. Nih, ya. Contohnya Ephemeride gitu ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang merupakan sangat sensitif. Kemudian kita lihat sangat sensitif ada juga warnanya yang warna hijau. Kalau yang warna hijau ya, ini adalah kelompok-kelompok makroinvertebrata yang sensitif. Artinya kalau ada zat pencemar sedikit, dia masih bisa bertahan. Jadi kalau ada zat-zat yang
sedikit-sedikit zat pencemar, misalnya nih ada limbah-limbah sedikit yang masuk di perairan tersebut, maka kelompok makroinvertebrata ini ya masih bisa bertahan. Sehingga kalau kamu bisa melihat hewan-hewan yang ditandai biru ini tadi, kamu menandai hewan-hewan yang biru ini tadi, kalau masih ada di perairan itu, kamu ketemu nih ya, kamu ketemu di sungai, oh Bu, saya ketemu kelompok ini, misalnya gitu ya. Nih, misalnya ini jadi Polymitarsidae gitu ya. Oh, saya ketemu ini Bu di perairan dekat rumah saya. Artinya perairan di dekat rumah kamu itu masih bagus. Ya. Jadi kalau kita menemukan kelompok-kelompok ini bisa dilihat nih. Ya, oh masih bagus nih berarti gitu ya. Sekarang kita lihat yang hijau ya, yang hijau berarti sangat tidak sensitif ya. Ini sensitif saja ya, tidak sama. Ada yang warna merah. Kalau dia yang warna merah, ya ini kelompok-kelompok yang ya, bisa hidup dengan zat tercemar, alias kalau kita berbicara toleran. Tolerannya cukup baik. Jadi kalau zat tercemar masih bisa bertahan. Ya, yang warna abu-abu itu sangat toleran. Jadi hati-hati kalau kamu ketemu hewan yang warna abu-abu ada, tapi warna biru tidak ada, warna hijau tidak ada, dan warna merah tidak ada. Artinya perairan tersebut sudah sangat tercemar. Artinya hijau, biru, hijau, merah sudah tidak bisa bertahan. Yang hanya bisa bertahan hanya warna abu-abu. Kalau abu-abu, kalau merah bertahan, kemungkinan abu-abu bisa bertahan. Ya, karena range toleransinya yang paling tinggi itu yang warna abu-abu. Nah, ini merupakan ya hasil penelitian ibu ya, hasil penelitian ibu tentang river monitoring. Jadi kami meneliti tentang monitoring. Jadi kami melihat pemantauan terhadap perairan sungai. Di dalam perairan sungai itu kami melihat bagaimana habitat fisiknya. Ya, jadi bagaimana hubungan habitat fisiknya terhadap keberadaan makroinvertebrata. Di sini dalam penelitian ini kita lihat ya, kami menemukan bahwa ada kelompok ini ada 7 ya, ada 7 spesies yang kami temukan dalam perairan tersebut. Tapi hanya menemukan ini. Kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang toleran terhadap zat pencemar. Sehingga dalam penelitian ini, ketika kami melihat bahwa ada Aulodrilus, ada Dero, gitu kan, ada Orbicula, itu menandakan perairan itu sudah tercemar. Ini adalah hasil penelitian ibu tentang river monitoring, tentang pemantauan bagaimana kondisi sungai yang ada di perairan, yang ada di Sungai Kundur ya, di Sungai Kundur di Mariana. Oke ya, baik. Nah ini jurnalnya ya, nanti silakan diakses ya. Untuk lebih lanjut, silakan nanti dibaca jurnal ini. Jadi di sini akan ada penjelasan tentang bagaimana keberadaan habitat fisik dengan keberadaan makroinvertebrata. Oke. Ini juga hasil yang kami temukan tadi, ya, di dalam penelitian tadi kami buat dalam bentuk mobile virtual lab. Nah, coba kita berkelompok, sudah berkelompok ya? Oke, coba silakan diakses, ya, diakses link tersebut. Coba diakses, sudah diakses. Coba semuanya kalian akses. Oke, sudah muncul. Oke, sudah dicoba. Coba dilihat, nanti akan saya minta perwakilan kelompok mencoba untuk mengidentifikasi ya hewan-hewan yang ada di perairan ini menjadi kelompok sensitif atau kelompok toleran. Oke, sudah dicoba? Oke, sudah dicoba ya. Baik, kalau sudah dicoba, silakan kelompok siapa yang mau mencoba? Siapa dulu? Mau versi? Coba, silakan versi ke depan. Oke, bisa? Oke, coba. Oke, silakan dipilih. Pilih yang mana? Oke, memilih yang industri ya. Oke, good, tepuk tangan. Pada area yang pertama artinya semua hewan yang ada di sini adalah kelompok yang toleran. Artinya apa? Artinya perairannya apa? Tercemar. Baik, sudah dicoba ya tadi
dari simulasi yang sudah kamu lakukan tadi, ya, kita sudah mengidentifikasi beberapa hewan yang menjadi indikator dari kualitas air. Oke. Baik. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Tentang apa? Coba, silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan hari ini? Ya, silakan Razak. Razak izin menyampaikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita mempelajari yang namanya faktor biologi, khususnya terhadap perairan yang tercemar atau tidak tercemar. Nah, jadi dengan adanya faktor biologi itu kita dapat melihat bahwa air itu bisa mampu menjadi indikator dalam satu perairan. Misalnya saja tadi bahwasanya ada hewan yang mampu toleran terhadap air yang tercemar, dan juga ada hewan yang mampu menjadi suatu hewan yang sensitif terhadap air yang tercemar, sehingga kita dapat menyatakan bahwasanya dengan adanya air tercemar kita dapat melihat kualitas air tersebut dengan melihat indikator yang ada tersebut, ibu, dalam melihat keberadaan hewan tersebut di dalam air yang tercemar atau tidak tercemar tersebut. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk apa yang diberikan oleh Razan, bahwa kita bisa mengidentifikasi, bisa melihat hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar kita. Jadi dengan kita melihat apa saja hewan-hewan yang ada di sekitar kita, maka kita tahu bagaimana kondisi yang terjadi di perairan tersebut. Apakah perairan tersebut masih dalam kondisi baik, tidak tercemar, ataukah sudah dalam kondisi yang tercemar? Baik, itu tadi kesimpulan yang sudah kita bahas ya dari pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya akan ada penugasan yang Ibu berikan kepada kalian, yaitu untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kamu, ya, di perairan di sekitar kamu, baik itu boleh di sungai, di danau, di rawa, ataupun di kolam yang ada di sekitar kamu. Silakan kamu amati hewan-hewan apa saja, kemudian catat hewan-hewan yang kamu temukan di perairan tersebut, dan kemudian kalian hubungkan bagaimana hubungan antara keberadaan organisme yang kamu temukan di perairan itu dengan kualitas air pada perairan yang kamu amati, ya. Jangan lupa tugas dikumpulkan di assignment melalui e-learning, ya, paling lambat tanggal 28 September 2023. Ibu tunggu sampai 23:50 menit, ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup jelas, ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kalian, ya, dalam mengidentifikasi organisme-organisme di sekitar kalian yang berkaitan dengan kualitas lingkungan. Jangan lupa, ya, untuk minggu depan silakan sebelumnya dipelajari, ya, Ibu ingatkan untuk mempelajari kualitas perairan dalam faktor fisika dan kimia. Boleh lihat buku ataupun jurnal-jurnal yang terkait. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, ya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah limnologi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah limnologi untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.